Yang keempat, bahwa kemenangan, kesuksesan dan kemuliaan itu terdapat dalam Islam. Jadi kalau seorang ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan izzah, mendapatkan kejayaan, mendapatkan kemenangan dengan Islam, tidak bisa dengan yang lain. Tidak bisa dengan cara-cara orang-orang kafir. Dia harus mengikuti cara Islam, baru dia akan mendapatkan kemuliaan. Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Nabi bersabda, sungguh telah berbahagia, sungguh telah sukses. Siapa? Orang Islam. Jadi orang yang masuk Islam adalah orang yang sukses, diberikan rezeki cukup dan dia qanaah, merasa puas atas rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zakat. Ikhwan fillah, azakumullah, bahwa Islam ini yang akan membawa kepada kemenangan. Jadi kita tidak dibenarkan untuk mengikuti cara-cara orang kafir, aturan-aturan orang kafir. Dengan Islam ini Allah memberikan kejayaan. Maka dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghil 'izzata bighairihi adzallana Allah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, kami satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kami mencari selain Islam, maka Allah akan hinakan kami sehina-hinanya. Jadi agama Islam ini sudah sempurna, lengkap semuanya. Aturan hidup Islam ini sudah lengkap semuanya, sempurna. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Sudah sempurna agama Islam ini. Semua aturan, semua undang-undang terdapat dalam Islam. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang siasah politik, tentang jihad, tentang apa saja. Semua aturan itu ada dalam Islam, lengkap dan sempurna. Dan Nabi sudah ajarkan semuanya kepada umat ini. Yang membawa manusia ke sorga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Makanya kalau orang berpegang kepada Islam teguh, berpegang pada Al-Quran wa Sunnah, menurut pemahaman salafus saleh, maka Allah akan berikan izzah. Tapi dengan ketentuan, dengan syarat, yaitu mereka harus mentauhidkan Allah, dengan syarat mereka menuntut ilmu yang benar, dengan syarat mereka melakukan amal-amal saleh. Makanya agama Islam ini akan dimenangkan di atas seluruh agama kalau umat Islam menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah dan melakukan amal-amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Fat dan juga dalam surah As-Saff. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida." Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama Islam ini, memenangkan agama Islam di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dalam surah Taubah, "Walau karihal musyrikun," meskipun orang musyrik tidak suka. Dijelaskan tentang ayat ini oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda. Yang dimaksud dengan al-huda al-ilmun nafi' wa dinil haq, yaitu al-amalus salih. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dua. Yang pertama al-huda, petunjuk. Apa yang maksud petunjuk? Yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat.
Wa dinil haq, agama yang hak. Apa yang dimaksud dengan agama yang hak? Yaitu al-amalus salih, amal saleh. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Agar agama Islam ini Allah tampakkan di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, bahwa agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya oleh para nabi yang sebelumnya, kalau kita berpegang dengan agama Islam ini, maka Allah akan memberikan kesuksesan. Allah akan memberikan kejayaan. Allah akan memberikan kemenangan. Kalau kita melihat kondisi umat Islam yang ada, mereka dimusuhi oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang-orang kafir, diintimidasi oleh orang-orang kafir. Karena apa? Umat Islam tidak berpegang kepada agama yang teguh, agama yang hak, sehingga mereka seperti buih. Jadi dia akan izzah, aziz, mulia umat Islam ini kalau mereka berpegang kepada agamanya, tidak berpegang kepada yang lainnya. Kalau mereka mengikuti cara-cara orang kafir, aturan-aturan orang kafir, maka mereka tidak akan mendapatkan izzah, tidak akan mendapatkan kemuliaan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami satu kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kami mencari selain Islam, maka Allah akan hinakan. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat Islam dihinakan oleh Allah SWT karena apa? Karena mereka tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Tidak berpegang teguh kepada Islam, tidak meyakini Islam sebagai agama yang hak. Harus berpegang teguh dengan agama yang hak ini, agama Islam. Nabi dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Nabi bersabda, apabila kalian berjual beli dengan 'inah, jual beli dengan riba, kalian memegang buntut-buntut sapi, dan kalian redha dengan tanaman, bercocok tanam, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian, yang kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kepada agama Islam yang sumbernya Al-Quran was Sunnah ala fahmi salaf. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang pertama. Jadi umat Islam harus kembali pada Islam. Maka indahnya Islam, bahwa dengan Islam ini Allah memberikan izzah. Kalau orang mengatakan, kenapa umat Islam tidak diberikan izzah oleh Allah sekarang ini? Karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada Sunnah yang benar, tidak berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Mereka banyak berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah dan yang lainnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mengambil aturan dari orang-orang kafir, mengikuti cara orang-orang kafir, maka tidak diberikan izzah. Maka dengan Islam ini Allah berikan izzah dan janji Allah Subhanahu wa taala.